qadarullah itu kuliah subuh ya. Dan waktu sholat subuhnya itu imam sholat subuhnya itu orang dari Gaza, dari Palestina ya, masih muda sekali, namanya Syekh Syakir ya. Jadi beliau hadir dalam kuliah subuh saya, dan ketika tanya jawab dia yang paling pertama ngangkat tangan. Lalu dia menjelaskan, dia bilang perumpamaan askolan di zaman Nabi dulu itu seperti perumpamaan satu provinsi, dia bilang gitu. Jadi Askolan itu merupakan ibu kota provinsi yang mencakup beberapa wilayah. Salah satu wilayah yang dicakupnya tuh Gaza, dan bukan Gaza saja ternyata. Jadi ibaratnya perumpamannya kota Bandung, ya kota Bandung itu Askolan. Nah maka wilayah seperti Tasik, Garut itu difahami sebagai wilayah Jawa Barat, ya kan, satu provinsi. Gitu, yang ibu kotanya adalah Bandung. Gitu. Nah, ini juga begitu, Askolan itu satu provinsi yang ibu kotanya Askolan, mencakup wilayah Gaza, mencakup wilayah Jabaliyah, mencakup wilayah Rafah, mencakup wilayah Khan Yunis, ya kan, kalau kita dengar berita-berita tentang wilayah demi wilayah yang ada di Gaza itu. Nah, tapi yang menarik di sini, Nabi mengkaitkan perjalanan umat ini dengan perubahan sistem kepemimpinan dari masa ke masa. Kata Nabi, kalau masa kepemimpinan kenabian sudah berlalu, datang kekhalifahan. Itu berlalu, datang kerajaan Islam. Nah, 1, 2, 3 ini semuanya masih mendatangkan rahmat Allah. Tapi sesudah itu, kata Nabi, akan datang era di mana manusia memperebutkan kepemimpinan kekuasaan, laksana gigitan keledai. Ya. Berarti Nabi sedang sedikit banyak mencela orang-orang yang berebut kepemimpinan di masa itu. Makanya kalau yang berebut pimpinan itu dicela sampai dikatakan memperebutkannya sebagaimana gigitan keledai, kira-kira yang milih-milih keledainya gimana? Lebih parah lagi kan? Paham nggak? Paham ya? Maksud saya? Jadi kalau yang itu aja dicela, apalagi yang milih-milih gitu ya kan? Ikut-ikutan, ya gue milih keledai yang A, lo milih keledai yang B ya. Oh, gue nggak sama, nggak satu kelompok sama lo, kan gitu. Ya, kapan mau tobatnya gitu? Ya, jadi keledai lagi. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, hadis ribat di Askolan ini ternyata punya kesesuaian dengan hadis periodisasi yang sering saya angkat, ya kan? Kan kalau hadis periodisasi juga jelas tuh. Poin pertama, kedua, dan ketiga itu semuanya mirip dengan hadis Askolan. Nabi bersabda, kalian akan mengalami fase pertama namanya fase kenabian. Ya, selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkehendak, fase itu pun berlalu, datang fase kedua, khilafah ala minhajin nubuwah. Sama kan? Seperti hadis tadi. Yang pertama nubuwah, kenabian. Yang kedua khilafah. Cuma bedanya di sini langsung jelas-jelasan Nabi mengatakan di era kenabian itu rahmat Allah tercurah. Kalau di hadis periodisasi cuma dikatakan kenabian selama masa yang Allah kehendaki, ketika Allah sudah berkehendak berlalu dia. Gitu. Tapi sebenarnya kan kelop. Kenabian datang rahmat Allah sampai kapan? Sampai berlalu zaman kenabian itu, sehingga datang kekhalifahan. Nah, kekhalifahan di hadis periodisasi disebutnya nggak cuma sekedar khilafah, tapi khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti, yang sesuai metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Kalau dalam hadis Askolan disebutnya khilafah dan rahmah. Jadi kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian itu adalah kekhalifahan yang mendatangkan rahmat Allah. Begitu juga dengan fase ketiga. Nabi katakan muncul fase mulkan adhan, raja-raja menggigit. Selama masa yang Allah kehendaki dan ketika Allah sudah berkehendak, fase ketiga itu pun berlalu. Nah, fase raja-raja menggigit inilah fase yang dalam hadis Askolan disebut fase mulkan saja, kerajaan saja, yang tetap ada curahan rahmat Allah bersamanya. Gitu. Karena dalam catatan sejarah kita ketahui bahwa fase ketiga, fase mulkan adhan ini adalah fase kerajaan-kerajaan Islam yang silih berganti, jatuh bangun, mewarnai perjalanan sejarah. Dan sekalipun banyak jumlahnya kerajaan-kerajaan Islam itu,
Tapi dapat kita simpulkan ada 3 yang menonjol. Kerajaan keluarga Umayyah, kerajaan keluarga Abbasiyah, dan kerajaan Kesultanan Utsmani. Ya, 3 itu kan. Ya. Nah, jadi saudara rahimakumullah, setelah itu Nabi katakan datanglah fase mulkan jabriyatan, fase raja-raja menggigit. Yang kalau kita kaitkan dengan hadis Asqalan, fase keempat itu fase perebutan kekuasaan kepemimpinan, yang mana yang berebut itu bertingkah laku seperti gigitan keledai. Jadi kalau di hadis Asqalan, fase keempat itu tidak disebut namanya, tapi disebut kelakuan orang-orangnya kayak apa. Nah, kalau di hadis periodisasi disebut namanya. Ya, namanya muncullah penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak. Mulkan jabriyatan kan artinya penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak. Kenapa penguasa itu memaksakan kehendak? Karena mereka dapat kepemimpinannya dengan tingkah laku kayak menggigit seperti keledai. Gitu ya, wajar. Setelah jadi penguasa akhirnya peduli amat sama orang lain. Pokoknya kemauan gue harus gue penuhin. Kan gitu. Makanya kalau kita sudah sadar, oh kita berada di fase keempat nih, fase yang paling buruk dalam perjalanan sejarah umat Islam, ya. Aneh sekali kalau kita justru tahu fase keempat ini ciri khasnya yang berbeda dengan fase pertama, kedua, ketiga apa? Bahwa fase pertama, kedua, ketiga rahmat Allah bersama kepemimpinan itu. Nah, fase keempat ini kan rahmat Allah nggak bersama kepemimpinan itu. Kok kita masih aja gitu mimpi dengan mengatakan, oh berarti yang harus kita kerjain adalah nyoblos, gitu, ya kan? Konyol kan? Gitu. Padahal kita tahu mau nyoblos siapapun ujung-ujungnya ya mulkan jabriyah yang muncul. Gitu. Itu dari segi hasilnya. Dari segi untuk mencapai hasil itu, caranya laksana gigitan keledai. Dan yang gigitan keledai siapanya? Yang berebut kekuasaannya kan? Nah berarti yang milih-milih yang dorong-dorong keledainya lebih parah lagi kan? Kalau boleh kita simpulkan. Gitu. Nah, bedanya hadis periodisasi dengan hadis Asqalan adalah hadis periodisasi kemudian menyebutkan fase yang terakhir. Kalau hadis Asqalan nggak menyebutkan fase terakhir, tapi menyebutkan bahwa kalau sudah di era raja-raja yang memaksakan kehendak sebagai buah dari saling memperebutkan kekuasaan kepemimpinan, maka tugas kita adalah berjihad. Dan jihad yang paling afdol itu ribat, berjaga-jaga di perbatasan negeri. Dan ribat yang paling afdol itu di Asqalan. Gitu. Jadi ibaratnya kita sekarang diperintahkan lewat hadis ini untuk full perhatian kita, konsentrasi kita, tenaga kita, energi kita, pikiran kita, harta kita, bahkan diri kita itu membackup ribat di Asqalan. Gitu. Makanya wajar kalau kemudian ulama-ulama tertentu yang faham skala prioritas itu mereka nggak berhenti terus mengingatkan bahwa ya kita ini nggak boleh membiarkan sehari pun berlalu, sesaat pun berlalu tanpa memikirkan ma'rakah Tufanul Aqsa. Ya karena apa? Ini ma'rakah yang menentukan apa? Menentukan perjalanan sejarah. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, fase pertama, kedua dan ketiga, ya ini adalah fase di mana umat Islam memimpin selama 1342 tahun Hijriah. Ya bayangkan, dari fase pertama sejak Nabi hijrah ke Madinah sampai kemudian Kesultanan Utsmani Turki runtuh, ya itu berlangsung dari 0 Hijriah sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah sampai tahun 1342 Hijriah. Masya Allah, lama sekali. Kalau pakai hitungan Masehi itu 1302 tahun. Dari tahun 622 Masehi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah sampai tahun 1924 Masehi. Nah, namun setelah fase pertama, kedua dan ketiga kita umat Islam berada pada posisi berjaya, dan kemudian selama 1342 tahun Hijriah itu kita umat Islam memimpin dengan memperkenalkan kepada umat manusia yang kita pimpin sistem yang berlandaskan iman tauhid, maka terjadilah selanjutnya sunnatullah yang namanya sunnah tadawul, sunnah pergiliran. Allah mengatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari masa kejayaan dan keruntuhan itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Ya, untuk selanjutnya
umat Islam menjalani babak paling kelam di dalam perjalanan sejarahnya. Ini babak kita sekarang paling kelam, ini babak ini. Inilah babak di mana Allah Ta'ala menguji umat Islam dengan kekalahan di satu sisi, sementara kaum kafir, Yahudi dan Nasrani, khususnya Yahudi, diizinkan Allah memimpin dunia. Ya, jadi bayangkan, kita mimpin dunia tuh dengan wilayah yang begitu luas, Pak. Yang warna hijau itu keterangannya areas under Muslim rule. Ya, areal atau wilayah-wilayah yang berada di bawah kepemimpinan kekuasaan Muslim sebagai pemimpinnya at one point or another in history, baik itu secara bersamaan maupun pada potongan-potongan sejarah yang berbeda-beda. Tapi secara keseluruhan, wilayah umat Islam itu yang warna hijau ini membentang dari barat sampai timur. Dari barat ini di Maroko sampai Maroke di timur. Itu wilayah kita ya, umat Islam. Dari Spanyol ya sampai ke wilayah Cina sini. Ya. Ini luar biasa ini wilayahnya. Jadi ini babak di mana Allah cabut kepemimpinan dunia dari tangan umat Islam yang sempat memimpin 1300 tahun Masehi atau 1342 tahun Hijriah, untuk selanjutnya Allah serahkan kepada pihak Barat, Eropa dan Amerika, yang merupakan masyarakat kaum Yahudi Nasrani, khususnya kaum Yahudi ya, yang baru memimpin selama 100 tahun Masehi belakangan ini, 104 tahun Hijriah belakangan ini. Ya, jadi aneh sekali, kok kita yang sempat memimpin ribuan tahun ya, sekarang sebagai muslim, sebagai mukmin, kita bisa melupakan itu yang begitu lama itu, ribuan tahun, dan kita menganggap bahwa yang baru 100 tahun ini, inilah yang dahsyat gitu. Wah, ini hebat nih gitu. Kita harus ngekor kepada barat ya, nauzubillah min dzalik gitu. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, kondisi ini ya, adalah kondisi yang ingin saya garis bawahi, adalah bahwa kondisi yang dikehendaki Allah, dan Allah menghendakinya tentunya bukan tanpa hikmah, bukan tanpa maksud dibalik kehendak Allah. Nah, maksud dibalik kehendak Allah sudah barang tentu adalah kita mau diuji sama Allah ya, bagaimana setelah kita ribuan tahun memimpin umat ini dengan sistem iman tauhid, adakah setelah Allah cabut hak kita memimpin dan berikan kepada kaum kafir, Yahudi khususnya ya, adakah kita tetap konsisten di atas jalan Allah, atau kita ikut-ikutan dengan situasi dan kondisi yang ada? Sebab memang begitu masuk ke fase keempat, posisi kita langsung meluncur ke bawah, melewati garis merah. Umat Islam langsung berada pada posisi kalah ya. Dan karena yang memimpin adalah kaum kufar, sudah barang tentu sistem kehidupan yang mereka garis bawahi atau yang mereka tegakkan bukanlah sistem yang berlandaskan iman tauhid ya, tidak mungkin, karena mereka tidak beriman dan tidak bertauhid ya, sehingga yang mereka perkenalkan adalah sistem kafir syirik, itu yang mendominasi ya. Dan kita berada sekarang di fase keempat, fase mulkan jabriyatan, atau fase manusia saling memperebutkan kepemimpinan kekuasaan sebagaimana gigitan keledai gitu. Nah, jadi kalau kita perhatikan, Nabi menggunakan istilah keledai itu tidak sembarangan ya. Kalau secara umum kita tahunya keledai itu simbol dari apa? Kebodohan ya, kedunguan ya. Jadi dalam kacamata Islam, sesungguhnya yang namanya posisi kepemimpinan ini bukan sesuatu yang patut dibanggakan ya, atau begitu dia terpilih jadi pemimpin terus perlu mengadakan pesta tasyakur gitu ya. Nggak begitu pandangan Islam ya. Islam itu memandang sebagaimana arahan Nabi dalam sebuah hadis, al-imaratu fitnatun fid dunya wa nadamatun wa khizyun fil akhirah. Posisi jabatan kepemimpinan itu berpeluang menjadi sumber fitnah di dunia dan sumber penyesalan dan kehinaan di akhirat. Jadi kalau ada orang beriman bahkan akhirnya ditunjuk jadi pemimpin, itu yang paling pantas dia ucapkan itu bukan alhamdulillah, tetapi apa? Ya istighfar, atau barangkali seperti Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu salah seorang khalifah di zaman Bani Umayyah, dia fase ketiga sebenarnya, tapi beliau cicitnya Umar bin Khattab. Begitu beliau diangkat jadi khalifah, dibaiat jadi khalifah, lalu menyampaikan pidato pertama dia, itu awal pidatonya itu bukan dengan hamdalah, tapi dengan kalimat istirja.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini adalah hari musibah bagi Umar bin Abdul Aziz. Karena kalian ya membaiat saya menjadi khalifah. Sedangkan saya teringat hadis Nabi yang berbunyi al-imaratu fitnatun fid dunya wa nadamatun wa khizyun fil akhirah. Posisi kepemimpinan berpotensi menjadi sumber fitnah di dunia dan sumber kehinaan dan penyesalan di akhirat. Ya, jadi jelas gitu, clear gitu. Ya. Nah, sementara orang-orang dungu ini, ya kan, mereka jangankan merasa musibah, ya kan, jangankan merasa musibah, sebelum menjabat saja, kalau perlu dia kadang-kadang wajahnya di semua pojok-pojok jalanan, gitu. Iya, sampai mengeluarkan miliaran untuk billboard, mengeluarkan uang sekian banyak, ya kan, untuk bikin sampah setelah lewat masa pesta demokrasinya. Gitu. Kan jadi sampah semua itu, Pak. Ya. Ya walaupun alhamdulillah sih kadang-kadang ada manfaatnya, akhirnya dipakai sama tukang nasi uduk, ya kan, untuk nutupin ininya gitu, tenda dia gitu, ya kan. Alhamdulillah kalau dipasangnya terbalik wajahnya gitu, jadi kita sadar gitu, oh dia tahu gitu, ini nggak pantas dimuliakan, nggak pantas diagungkan orang-orang kayak gini gitu. Karena dungu kayak keledai kan, dungu. Gitu. Nah sementara kalau kita lihat bahasa Al-Quran, setidak-tidaknya ada 2 ayat menyebut perumpamaan keledai itu. Yang pertama surat Luqman. Di surat Luqman ada rangkaian ayat dari ayat 11 sampai ayat 20. Itu merupakan daftar nasihat seorang ayah bijaksana bernama Luqman kepada anaknya. Ya, panjang sekali itu daftar nasihatnya. Nah, tetapi di ujung di ayat 19 Luqman memberi nasihat kepada anaknya, hendaknya kamu rendahkan, lunakkan suaramu. Ya, jadi kalau berjalanlah dengan tenang dan lunakkan suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Dan ini juga merupakan ciri khas dari mereka-mereka yang memperebutkan kepemimpinan, kekuasaan, bahwa mereka biasanya suaranya nggak enak didengar kan, gitu. Karena omongannya janji-janji palsu melulu, gitu. Dan herannya orang masih dengerin aja, gitu, ya kan? Kalau yang ngomong begitu saja sudah suaranya seburuk keledai, gitu, kalau istilahnya Luqman di dalam ayat ini, berarti kira-kira yang mendengar gimana kira-kira? Yang mendengar dengan penuh kesungguhan, gitu loh, ya kan? Lebih parah lagi. Sedangkan Al-Quran saja menggambarkannya sebagai seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Ini malah didengerin, gitu, diikuti, ya, diarep-arepin gitu. Ya. Terus yang kedua di surat Al-Jumu'ah ayat 5, Allah menggambarkan mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tidak mengamalkannya, tidak memikulnya, itu maksudnya tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Ya. Nah ini juga terjadi pada mereka-mereka yang memperebutkan kepemimpinan, kekuasaan di fase keempat ini, bahwa mereka adalah kumpulan orang-orang yang sepertinya cerdas, tetapi sesungguhnya kecerdasan yang mereka pertontonkan itu nggak ada korelasinya dengan perilakunya. Perilakunya beda dengan kecerdasan yang ada dalam dirinya, gitu. Nah, karenanya hadis Asqalan tentang fase keempat, mereka saling memperebutkan kekuasaan, kepemimpinan sebagaimana gigitan keledai, itu menghasilkan hadis periodisasi yang nomor 4, Mulkan Jabriyah. Jadi munculnya para penguasa yang memaksakan kehendak ini adalah buah dari perebutan kepemimpinan, kekuasaan yang caranya seperti gigitan keledai. Automatically. Makanya saya gambarkan bahwa hadis riwayat Asqalan untuk poin keempat itu bicara caranya, sementara hadis periodisasi nomor 4 itu bicara hasilnya. Ya, hasil dari perebutan kekuasaan sebagaimana gigitan keledai adalah munculnya Mulkan Jabriyah. Gitu. Makanya saya sering mengingatkan, oke lah dengan munculnya Ma'rakatul Banul Aqsa ini, sebagian umat Islam menyadari pentingnya produk diboikot, ya kan? Cuman sayangnya produk yang diboikot itu yang kaitannya dengan
konsumsi makanan minuman saja. Gitu. Sementara yang sifatnya produk ideologi yang diterbitkan sama Yahudi, mau itu namanya sekularisme kah, pluralisme kah, ya, liberalisme kah, nasionalisme kah, demokrasi kah, ya kan, terus aja ditelan gitu ya. Makanya nggak selesai ini urusan kita kalau cuma sekedar boykot yang kaitannya konsumsi makanan minuman, ya, sekedar KFC, sekedar McDonald, sekedar apa namanya Pizza Hut, sekedar Starbucks, ya, tapi tidak memboikot yang sifatnya ideologis. Padahal yang ideologis ini jauh lebih luas dampaknya, pemikiran, kelakuan, ya, perilaku dan seterusnya. Nah, dan efek daripada kita memasuki fase keempat ini, umat manusia tidak lagi hidup di dalam sistem iman tauhid yang lurus dan barokah, melainkan di dalam sistem kafir syirik yang sesat dan merusak. Semenjak masa awal hijrah, sistem iman tauhid berdiri dengan kokoh, dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Barulah setelah 1342 tahun kemudian sistem tersebut runtuh. Ya, jadi Masya Allah ya, Nabi itu membangun sebuah sistem yang begitu dalam, kekuatan akar, kalau ibarat pohonnya itu ke dalam tanah, sampai-sampai dia bisa bertahan 1342 tahun. Ya, rahmat Allah terus menghujani umat ini. Nah, sementara peradaban sistem kafir syirik baru mulai eksis 104 atau 100 tahun yang lalu. 104 itu kalau pakai hitungan Hijriah, 100 tahun itu kalau pakai hitungan Masehi, yaitu pada tahun 1342 Hijriah, 1924 Masehi. Sejak saat itulah kaum kufar dapat kembali leluasa menebar berbagai tipu dayanya. Jadi baru berjalan 1 abad saja, dampak kerusakannya kan luar biasa yang kita saksikan sekarang. Makanya analisa tentang runtuhnya Kesultanan Utsmani Turki sudah barang tentu ada kaitan dengan makin kemari semenjak meninggalkan Nabi, zaman Nabi kenabian, ya otomatis kita paham bahwa makin melemah ya komitmen untuk berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam. Ya. Makanya kalau kita pelajari sejarah, agak-agak menjelang Kesultanan Utsmani Turki itu runtuh, itu memang sudah mulai juga muncul 2 sistem pengadilan. Ada pengadilan syariah dan ada pengadilan nasional, pengadilan buatan manusia, begitu. Jadi ada hukum syariat Allah, ada hukum yang lokal gitu yang diterima juga, begitu. Nah, sampai akhirnya Allah Ta'ala mengeluarkan keputusan, mentakdirkan cukup sudah umat Islam memimpin, sekarang aku serahkan kepada yang lain. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, di hadis periodisasi Nabi menggunakan istilah mulkan jabriyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak. Nah, wajarlah kemudian ketika di babak keempat ini terjadi ma'rakah Tufanul Aqsa, maka slogan atau kalimat ini menjadi viral di social media. Most people of the world stand with Palestine. Kebanyakan rakyat dunia berpihaknya kepada Palestina. While most governments of the world stand with Israel. Sementara kebanyakan pemerintahan dunia berpihaknya ke Israel. Dan pengertian ini dalam pengertian seluas-luasnya. Kebanyakan rakyat dunia berpihak ke Palestina itu dalam arti seluas-luasnya, bukan hanya dunia Islam, rakyat dunia Islam tidak. Dunia Barat pun sekarang berpihaknya ke Palestina, rakyatnya ya. Kita bicara rakyat. Baik itu di Amerika, di Eropa, di Australia, ya. Sekarang ini justru di Barat itu kencang sekali demo-demo pro Palestina, ya, sedang berlangsung, termasuk di kampus-kampus, ya. Bahkan kalangan Yahudinya itu bikin komunitas anti Zionis Israel, pro Palestina yang merdeka, itu luar biasa, ya. Sebagaimana juga pemerintahan dunia nggak ada kecualinya, nggak hanya pemerintahan Barat yang pro Israel, tapi pemerintahan Muslim, pemerintahan Arab juga pro Israel, pemerintah ya, ingat ya, pemerintah, gitu. Makanya kita harus waspada, sekalipun Mulyono udah lengser, ya kan, tapi nggak ada jaminan bahwa negara ini nggak akan menjalin normalisasi dengan Israel. Nggak ada jaminan. Kenapa? Karena di hari pertama saja
Menteri Agama yang adalah ternyata merebotnya Istiqlal, ya kan merebut Istiqlal yang dipilih kan jadi Menteri Agama, gitu. Yang dengan bangganya mencium jidat pemimpin kafir yang pro LGBT, gitu. Ya. Nah itu Menteri Agama ini hari pertama tamunya siapa? Si Linda, tahu Linda? Linda ini wanita berkulit hitam, warga negara Amerika yang merupakan utusan Amerika di PBB. Dan dia terang-terangan, itu fotonya terkenal sekali. Dia ngangkat tangan untuk memveto rencana Dewan Keamanan PBB untuk mengakhiri perang di Gaza. Ya. Artinya apa? Artinya kita patut curiga bahwa jangan-jangan memang ini sudah dirancang. Ya. Bahkan boleh jadi rezim sekarang itu lebih parah daripada Mulyono, dalam pengertian kalau Mulyono udah jelas kiblatnya cuma satu arah, ya kan, ke mata sipit. Tapi ini jangan-jangan dua arah, gitu. Ya ke sana juga, oke, ahlan barat, ya kan, ahlan timur, semua boleh datang ke sini, ya kan. Bukannya istilahnya apa, politik bebas aktif, ya kan, tetapi tidak, ya, terbelenggu pasif, terbelenggu pasif, ya kan, menerima pengaruh dari barat, ya juga timur. Kalau dulu ibaratnya cuma timur doang yang pengaruhi. Ya, jangan-jangan nanti kita akan menyaksikan berdatangnya TKA, tenaga kerja asing. Kalau selama ini cuma sipit doang, ya yang berikutnya yang model bule-bule gitu, ya kan? Tapi ya nggak tahu lah, kita lihat nanti selanjutnya. Nah, yang pasti Nabi SAW kemudian mengatakan kewajiban seorang mukmin di fase mulkan Jabariyah, di era perebutan kekuasaan bak gigitan keledai ini, kata Nabi, fa'alaikum bil jihad. Hendaknya kalian berjihad. Kalau masa itu sudah datang, hendaknya kalian berjihad. Wa inna afdhala jihadikum ar-ribat. Sedangkan jihad kalian yang paling afdal adalah ar-ribat, berjaga-jaga di tepi negeri. Wa inna afdhala ribatikum as-skolan. Sedangkan ribat kalian yang paling afdal berlangsung di as-skolan. Ya. Jadi jelas Nabi memberikan kita arahan, kita ini dalam arti ya kita semua yang duduk di sini, karena kita semua hidup di babak keempat sekarang. Kewajiban kita ini jihad, Pak, ribat, dan ribatnya yang paling afdal di sekolah, begitu. Kewajiban kita bukan selain daripada itu. Apalagi menanti-nanti tanggal 14 Februari, menanti-nanti tanggal 27 November, gitu ya. Gitu. Makanya tadi saya tanya Pak Tony tanggal 27 Desember rencana pergi kemana? Gitu. Pak Tony ketawa aja, ya. Kelihatannya udah matang rencananya. Pergi kemana? Gitu. Ya. Tapi kan masih banyak orang yang nanti-nanti kok berharap bener gitu, penting banget gitu ya, ikut-ikutan mendukung kesuksesan gigitan keledai gitu. Iya ya. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, kembali saya ingatkan bahwa Ibnu Katsir ketika membahas ayat terakhir surat Ali Imran ayat 200 ya, yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan ribatlah kalian dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian meraih kemenangan. Maka Imam Ibnu Katsir menyatakan ribat itu punya makna dua. Makna pertama berdasarkan hadis Nabi dari Abu Hurairah ini yang berbunyi ala ukhbirukum bima yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Maukah ku beritahu pada kalian perkara yang membuat Allah menghapuskan kesalahan kalian karenanya dan meninggikan derajat kalian karenanya, yaitu kalian sempurnakan wudu di waktu-waktu yang tidak disukai, kalian banyak melangkah menuju ke masjid-masjid, dan intizarus sholah ba'das sholah, kalian menunggu waktu sholat sesudah menunaikan sholat. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah yang dimaksud dengan ribat. Itulah yang dinamakan ribat, itulah yang dinamakan ribat. Ini makna pertama ribat. Menjaga, berjaga-jaga menanti dari waktu sholat tertentu ke sholat berikutnya. Misalnya dari maghrib ke isya, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib. Itu namanya ribat, ya. Silahkan saja, ya. Kalau memang kita ada waktu, kita bisa mengkhususkan diri menanti dari waktu sholat ke sholat di masjid, silahkan. Gitu. Nah, tapi ada pengertian yang kedua, yang berdasarkan hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, ya, di mana Nabi SAW bersabda, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamih. Jadi bersiaga di perbatasan negeri selama sehari semalam lebih baik daripada puasa sebulan berikut qiyamnya, ya.
Jadi bayangkan, sehari semalam saja ribat, itu nilainya pahalanya lebih besar daripada puasa sebulan penuh dan sholat malam selama puasa sebulan penuh itu. Ya, maksudnya di bulan Ramadan ya. Terus kata Nabi, wa in mata jaro alaihi amalu. Dan sekiranya dia menemui kematian sedang ribat itu, maka akan dialirkan kepadanya semua amal perbuatannya yang biasa dia amalkan. Ya. Dan dialirkan kepadanya rezekinya serta selamatlah dia dari fitnah atau siksa kubur. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, kullu mayyitin yuhtamu ala amalih illa alladhi mata murabitan fi sabilillah. Setiap jenazah atau mayat amal perbuatannya ditutup. Nggak ada lagi kelanjutan amal perbuatannya, penambahan pahalanya, kecuali orang yang mati dalam keadaan sedang ribat di jalan Allah. Jadi orang yang mati sedang ribat di jalan Allah, sesungguhnya amal perbuatannya terus dikembangkan hatta yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat, wa ya'manu fitnatal qabr, dan dia selamat dari siksa kubur. Ya Masya Allah. Jadi pantaslah kalau mereka-mereka yang paham tentang kemuliaan ribat ini, mereka itu nggak ada bosannya melakukan ribat. Ya. Saya teringat pernah ketemu orang yang dari Palestina itu, ketika saya bacakan hadis ini, dia bilang, oh kami di sana sudah lama melakukan ribat, bukan hanya semenjak pecahnya Marokatumanul Aqsa ini, tapi sebelum itu pun kami sudah terbiasa, terutama pemuda-pemuda kami di malam hari itu berjaga-jaga, ya, ronda, ya bergantian gitu ronda, dan mereka tidak bosan, gitu. Masya Allah ya. Nah kemudian kembali kepada istilah Asqalan. Kalau memakai peta dunia sekarang, memang Asqalan itu sebuah kota kecil di luar jalur Gaza. Jadi kalau jalur Gaza itu hanya dari sini, Jabaliyah sampai ke Rafah, maka Asqalan ini di luar jalur Gaza kalau pakai peta dunia sekarang. Tapi kalau pakai peta di zaman Nabi dahulu, di zaman dahulu, Asqalan itu kayak ibu kota sebuah provinsi, yang provinsi itu mencakup seluruh wilayah Gaza ini. Makanya Imam Syafi'i yang lahirnya di Gaza, dia itu kalau ditanya orang, kamu orang mana? Jawabannya, saya orang Asqalan. Ya, jadi sekalipun dia lahirnya di Gaza, tapi dia menyebut dirinya, saya orang Asqalan. Ya, jadi ibaratnya kayak orang yang lahir di Garut dengan atau di Tasik, dia mengatakan orang mana? Saya orang Jawa Barat, gitu. Saya orang Bandung, gitu ya. Itu biasa, ya kan? Kayak termasuk ya kayak misalnya kita mendengar berita gitu ya, berita hubungan dua negara Indonesia dengan Saudi misalnya, itu kadang-kadang disebutnya Jakarta dengan Riyadh kan gitu ya kan, disebut ininya saja, kotanya saja, tapi kota itu sebenarnya mencakup seluruh Indonesia. Disebut Jakarta ya seluruh Indonesia, disebut Riyadh ya seluruh Arab Saudi kan begitu ya. Nah jadi ribat di Asqalan inilah yang akan menjemput fase kelima ya. Jadi istilahnya kalau kita peduli dengan ribat di Asqalan ini ya, ini yang akan menjadi sebab Allah Ta'ala memudahkan kita beralih dari fase keempat menuju fase kelima. Makanya yang seperti sering saya katakan, pilihan ada di tangan kita. Setelah kita tahu kita berada di fase keempat sekarang ini ya, apakah kita mau menjadi bagian dari yang menjemput fase kelima, atau cenderung kita menjadi yang mengawetkan fase keempat? Nah itu pilihan ada di tangan kita masing-masing ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, sebagai penutup saya akan mengambil banyak pelajaran dari satu wasiat yang ternyata sekarang tersingkap ya. Yahya Sinwar itu mengeluarkan wasiat ya. Nah di antara wasiatnya itu berbunyi, jadi ada tulisan, itu wasiatnya Yahya Sinwar, itu panjang sekali tulisannya, tapi saya berusaha memilih-milih ya yang penting, kalimat penting. Jadi diantaranya dia mengatakan, dan itulah hidupku, penjara dan pertempuran, rasa sakit dan harapan. Di sel-sel gelap itu, maksudnya di dalam penjara, aku melihat di setiap dinding
sebuah jendela ke cakrawala yang jauh, dan di setiap jeruji sebuah cahaya yang menerangi jalan menuju kebebasan. Ya, jadi untuk menghibur dirinya sendiri, ya, dia melihat dinding itu kayak melihat jendela menuju cakrawala, ya, yang jauh. Setiap dia melihat jeruji, ya kan, dia bayangkan itu sebagai cahaya yang menerangi jalan menuju kebebasan. Jangan takut dengan penjara, katanya, karena penjara hanyalah bagian dari perjalanan panjang kita menuju kebebasan. Ya. Jangan bernegosiasi untuk apa yang menjadi hak Anda. Ya. Jadi nggak ada cerita tuh Palestina perlu bernegosiasi dengan Israel untuk sesuatu yang memang menjadi haknya orang Palestina. Gitu. Ngapain juga negosiasi sama mereka? Apa urusannya mereka dengan apa yang jadi hak kita, kan gitu? Ya. Mereka lebih takut pada keteguhan Anda daripada kepada senjata Anda. Perlawanan bukan hanya senjata yang kita bawa, tetapi lebih kepada cinta kita untuk Palestina dalam setiap tarikan nafas kita. Adalah tekad kita untuk tetap bertahan meskipun dikepung dan dianiaya. Wasiat saya, tetaplah setia pada darah para syuhada, kepada mereka yang telah pergi dan meninggalkan kita di jalan yang penuh duri ini. Ya. Ini kata-kata beliau, dan memang Yahya Sinwar ini perlu diingat, beliau S1-nya itu di Universitas Gaza, Universitas Islam Gaza, dan mengambil Fakultas Bahasa Arab dalam jurusan sastra. Ya, jadi memang dia ahli, kalimat-kalimat beliau tuh dalam gitu. Kita di sini untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai oleh para pendahulu, dan kita tidak akan menyimpang dari jalan ini berapapun biayanya. Gaza adalah dan akan tetap menjadi ibu kota keteguhan. Itu bahasa dia, ya, ibu kota keteguhan dan jantung Palestina yang tidak pernah berhenti berdetak, bahkan jika bumi menjadi terlalu sempit bagi kita. Ketika saya mengambil alih kepemimpinan Hamas di Gaza pada tahun 2017, itu bukan sekedar pengalihan kekuasaan, tetapi merupakan kelanjutan dari perlawanan yang dimulai dengan batu dan dilanjutkan dengan senjata. Setiap hari saya merasakan penderitaan rakyat saya yang terkepung, dan saya tahu bahwa setiap langkah yang kami ambil menuju kebebasan harus dibayar dengan harga mahal. Namun saya katakan kepada Anda, harga penyerahan diri, maksudnya menyerah gitu ya, jauh lebih besar. Oleh karena itu, pegang teguhlah tanah ini seperti akar yang memegang tanah, karena tidak ada angin yang dapat mencabut akar orang-orang yang telah memutuskan untuk hidup. Dalam pertempuran banjir Al-Aqsa atau Tufanul Aqsa, saya bukanlah pemimpin suatu kelompok atau gerakan, tetapi lebih merupakan suara setiap warga Palestina yang memimpikan pembebasan. Wasiat terakhir adalah agar Anda selalu ingat bahwa perlawanan tidak sia-sia, dan itu bukan sekadar peluru yang ditembakkan, melainkan kehidupan yang kita jalani dengan terhormat dan bermartabat. Penjara dan pengepungan mengajarkan saya bahwa pertempuran itu panjang dan jalannya sulit. Tetapi saya juga belajar bahwa orang-orang yang menolak untuk menyerah akan menciptakan mukjizat mereka sendiri dengan tangan mereka sendiri. Jangan berharap dunia akan memperlakukan Anda dengan adil, karena saya telah hidup dan menyaksikan bagaimana dunia tetap diam dalam menghadapi penderitaan kita. Jangan harapkan keadilan, tapi jadilah keadilan. Bawalah mimpi Palestina di hati kalian, dan jadikan setiap luka sebagai senjata dan setiap air mata sebagai sumber harapan. Inilah keinginan dan wasiatku. Jangan serahkan senjata kalian, jangan buang batu kalian, jangan lupakan para syuhada kalian, dan jangan kompromi pada mimpi yang merupakan hak kalian. Kami di sini untuk tetap tinggal di tanah kami, di hati kami, dan di masa depan anak-anak kami. Aku percayakan Palestina kepada kalian, tanah yang kucintai sampai mati, dan mimpi yang kubawa di pundakku seperti gunung yang tak tertekuk. Jika aku jatuh, jangan jatuh bersamaku, tetapi bawalah untukku panji yang tidak pernah jatuh, dan jadikan darahku jembatan bagi generasi yang lahir dari abu kita yang lebih kuat. Jangan lupa bahwa tanah air bukan cerita yang harus diceritakan, melainkan kenyataan yang harus dijalani. Dan dalam setiap yang mati syahid, lahirlah 1000 pejuang perlawanan dari rahim tanah ini.
Jika banjir kembali dan aku tidak ada di antara kalian, ketahuilah bahwa aku adalah tetes pertama dalam gelombang kebebasan, dan bahwa aku hidup untuk melihat kalian menyelesaikan perjalanan. Jadilah duri di tenggorokan mereka, di tenggorokan Zionis maksudnya. Banjir yang tidak mengenal surut dan tidak akan tenang sampai dunia mengakui bahwa kita adalah pemilik hak dan bahwa kita bukan angka dalam berita di media, ya, bukan statistik, ya. Masya Allah. Nah, demikianlah kaji kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kajian ini mengembalikan kesadaran kita bahwa memang kita perlu, ya, memberikan perhatian terus-menerus kepada apa yang terjadi di Ardul Mubarakah, khususnya di Syam, khususnya di Palestina, dan khususnya lagi di jalur Gaza ini. Yang mudah-mudahan ini menjadi bagian dari bukti kesungguhan kita di depan Allah bahwa kita juga menginginkan tahrir Baitul Maqdis, tahrir Masjidil Aqsa, ya, pembebasan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.